tidak dibuka seperti sebelumnya. Kali ini polisi mendapat seorang wanita yang mengaku telah melakukan pembunuhan. Dia bernama Ayaka dan korban bernama Tajima Junko. Tapi korban yang ditemukan diperkirakan waktu kematiannya sekitar 20 tahun lalu. Sedangkan Ayaka baru berusia 17 tahun. Tapi Ayaka mengingat hal itu sangat jelas, seolah dia memiliki ingatan di kehidupan sebelumnya. 純ちゃんを殺した。 Kasus yang sulit dipercaya, jadi itu membawa kasus ini kepada Shishio. Apakah benar seseorang memiliki kehidupan sebelumnya? Menuju kediaman Ayaka. Ayah Ayaka merupakan pegawai di perusahaan farmasi Woodman, dan ibunya adalah seorang desainer interior ternama di Tokyo. Ibunya jelas terganggu dengan pengakuan Ayaka. Entah benar apa tidak, tapi jika berita ini meluas, maka akan mempengaruhi profesinya. Konnichiwa. Ayaka lalu muncul. Shishio ingin mendengarkan langsung dari Ayaka. Mula-mula untuk mencairkan suasana, Shishio menceritakan beberapa cerita mengenai orang-orang yang memiliki ingatan di kehidupan sebelumnya. Jadi masalah Ayaka bukan masalah besar. Shishio lalu mulai bertanya kapan Ayaka mengalami susah tidur. Pertanyaan itu keluar karena Shishio melihat model tirai yang menghalangi cahaya. Jarang dipakai oleh anak remaja, kaset Bach Goldor Variation yang katanya efektif untuk orang insomnia, dan terakhir adanya resep obat tidur. Ayaka menjawab sekitar 1 tahun lalu dia terkadang sulit tidur. Saat kembali dari tempat les, dia hampir diserang oleh seorang pria. Jadi dia harus berkonsultasi, disarankan ibunya agar Ayaka segera melupakannya. PTSD いわゆるトラウマの治療に通っていたんですね。 Dan Ayaka mengunjungi perawatan trauma. Dan dia mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau gangguan stres pasca trauma. Ayah Ayaka bertugas dalam penjualan obat yang baru dikonsumsi oleh Ayaka. Dia punya kenalan di Fakultas Kedokteran Universitas Higashibata, Profesor Hirata, yang merupakan spesialis perawatan PTSD. Perawatan Ayaka berjalan dengan normal. Lalu pulang ke Baker Heights, Wakamiya tahu tentang Profesor Hirata karena dulu pernah mengikuti kelasnya saat kuliah dulu. Tapi saat melihat profilnya di internet, Hirata ternyata sudah pensiun 3 bulan lalu padahal belum mencapai usia pensiun. 3ヶ月も前だ。なんでまだ定年じゃないのに。 Esoknya mereka berdua langsung menuju Universitas Higashibata untuk menanyakan mengenai Profesor Hirata. お待たせしました。来週ロンドンで学会なので。 Dr. Ui yang baru muncul karena sibuk melakukan persiapan seminar di London. Dia sekarang yang menggantikan Hirata. Hirata mempunyai penyakit jantung yang semakin parah. Lalu dia menyerahkan pekerjaannya kepada juniornya yaitu Dr. Ui. Jadi seorang Shishio menanyakan apakah Takato Ayaka adalah salah satu pasien yang dirawat Ui. Dia sudah menduga akan ada pertanyaan ini karena berita yang tersebar. Tapi dia tidak bisa memberikan informasi pribadi pasien sekalipun sudah mendapat izin dari keluarga pasien. Tidak masalah bagi Shishio. Dia lalu menanyakan tentang pengakuan Ayaka. Apakah benar adanya kehidupan sebelumnya? バカバカしくて答える気にもなりません。 Pertanyaan bodoh bagi Ui. Di ruangan ini juga terdapat burung kenari. Burung kenari ini adalah milik Ui dan merupakan sahabat konseling Ayaka. Saat itu, Shishio mendapat telepon dari Eto, mengabarkan dari odontogram yang menemukan identitas korban bernama Tajima Junko, nama yang sesuai dengan perkataan Ayaka sebelumnya. Pada Maret 1999, orang tuanya meminta dilakukan pencarian orang hilang. Saat itu, Junko berusia 26 tahun, guru bahasa Inggris di Tokyo. Kalaulah dia dibunuh setelah menghilang, artinya dia sudah tewas lebih dari 20 tahun yang lalu, di mana sesuai dengan hasil otopsi. Lalu ditemukan sedikit getah akasia perekat yang digunakan dalam cat di pakaian yang dia kenakan. Dan itu memiliki deduksinya sendiri, yaitu mengarah pada ibu Ayaka.
yang bernama Miki karena dia juga seorang pengrajin keramik. Tapi deduksi yang tidak menarik untuk Shishio. Dia mematikan telepon dan mengajak Wakamiya pergi dari tempat Ui. Kembali ke Baker Heights, Wakamiya mengumpulkan penelitian milik Hirata dan Ui. Sedangkan Shishio membeli burung kenari, burung yang sama seperti di ruangan Ui. Lalu Eto datang dengan mengeluh atas deduksinya sendiri. Getah akasia yang lengket di tubuh korban ternyata berasal dari cat air, sedangkan cat keramik tidak mengandung getah akasia. エアガンエアコンが入っていない。してたのかよ。常識だろう。おいお前先に言おうよおい。 Shishio sudah tahu hal itu, makanya dia tidak peduli dengan deduksi Eto sebelumnya. Dan Shishio melihat satu jurnal yang dibuat Ui, perbandingan perawatan jangka panjang dan IMDR pada pasien PTSD. Shishio sangat serius membaca jurnal-jurnal itu. Esoknya, Ayaka melakukan konsultasi dengan Ui. Ayaka mengatakan tidak lagi mengingat ingatan sebelumnya dan sudah bisa tidur nyenyak. Saat Ayaka dan ibunya pergi, Shishio muncul. Di dalam, Shishio menanyakan apakah Ui tahu kiasan tentang canary in the coal mine atau burung kenari di dalam tambang. Itu adalah artinya tanda akan adanya bahaya. Burung kenari lebih rentan terhadap racun dibanding manusia. Para penambang zaman dahulu memasuki tambang bersama burung kenari dalam sangkar. Ketika burung kenari berhenti berkicau, mereka tahu bahwa ada bahaya di dekat sana dan kembali. Ui tahu tentang itu. Kakeknya dulu seorang penambang, itu sebabnya dia akrab dengan burung kenari sejak kecil. Dari biodata Ui, dia berasal dari Shimane. Masuk ke fakultas kedokteran saat sudah berumur 25 tahun. Ui menjawab dia pernah berhenti saat SMA, jadi dia sempat mengulang. Dan pertanyaan Shishio, kenapa Ui memilih untuk menjadi psikiater? 弱者。特に心に傷を負った患者を救うためです。 Ui menjawab untuk membantu orang-orang lemah, khususnya pasien yang mengalami trauma. Shishio menanggapi dengan menurutnya trauma psikologi tidak dapat sembuh sempurna. Contohnya, Takato Ayaka. Perawatan apa yang diberikan Ui kepada Ayaka? Ui kembali tidak mau memberikan detail pasiennya. Sebagian besar standar perawatan PTSD adalah dengan konseling, menyembuhkan trauma dengan mendengarkan cerita mereka. Dan menurut Shishio, masih ada cara lain. Contohnya adalah sengaja menghapus ingatan orang dan menanamkan ingatan baru. Di Amerika, penelitian tentang hal itu untuk merawat orang PTSD sebagian besar sedang dijalankan. Tapi menurut Shishio, penelitian menghapus ingatan hanyalah kisah fiksi ilmiah. Hal itu membuat Ui membantahnya. Shishio hanya tersenyum dan pergi. Kembali lagi ke Baker Heights, Shishio meminta pendapat dari Wakamiya yang juga seorang dokter psikiater. Mau spesialis apapun bagi Wakamiya, dokter akan berusaha untuk membuat pasiennya sembuh total. Yang artinya dokter tidak ingin pasiennya kembali untuk berobat. Sekarang Shishio mengajak Wakamiya pergi. Dia ingin tahu bagaimana Ayaka tahu tentang ingatan masa lalu itu. Sampai di tempat Ayaka, hal yang pertama Ayaka ingat adalah wajah seorang perempuan. Sebuah gudang, menara besi berwarna kuning, semen tama, cangkul, dan sebuah nama, Jun. Shishio bertanya, sisi sebelah mana semen tama? Ayaka menjawab sisi kanan, tapi tidak ingat apa yang ada di sisi kiri. じゃあ左には何がある？ Gudangnya pun yang dia ingat, jendela berada di sebelah kanan. Shishio merasa cukup mendengar cerita Ayaka. Dia lalu bertanya dengan ibu Ayaka, Miki, apakah dia selalu menemani Ayaka setiap melakukan konseling. Dia menemani Ayaka untuk pertama kali saat konselingnya bersama Profesor Hirata. Setelah digantikan Dr. Ui, dia diperbolehkan untuk konseling sendiri. Dr. Ui sudah ada sejak Ayaka berobat dengan Profesor Hirata. Dan Shishio melihat majalah mengenai profil Miki. Kalau dulu SMA-nya, dia bersekolah di SMA perempuan di Shimane. Jika diingat, Ui juga berasal dari Shimane. Ayahnya dulu dipindahkan ke Shimane, jadi dia bersekolah di sana saat SMA. Kemudian Shishio pergi ke rumah Hirata membawa burung kenari untuk mendeteksi bahaya. Dia lalu menelpon Eto, menyuruhnya untuk menyelidiki dua hal. Pertama, mencari informasi Miki, ibu Ayaka kapan ayahnya dipindahkan ke Shimane,
Dan kedua, menyelidiki rumah Profesor Hirata. Dan kemudian, di lab forensik, Hirata Hatsuo, 64 tahun, ditemukan sudah tidak bernyawa. Terdapat briket dan ditemukan pesan kematian. Kematiannya harusnya keracunan karbon monoksida karena terdapat briket. Tapi ternyata terkena serangan jantung. Dia meninggal 3 hari lalu, bertepatan dengan berita dari Ayaka. Lalu ada rekaman video konseling. Hirata mendapat izin dari pasiennya untuk merekam konseling itu sebagai presentasi. Shishio yakin video ini sumber dari ingatan kehidupan sebelumnya. Ingatan milik Ayaka baru permukaannya saja. Dia tahu apa yang ada di sisi kanan, tapi tidak di sisi kiri. Jika ingatan itu milik Ayaka, harusnya ingatan itu akan terhubung. Tapi ingatan Ayaka seakan seperti terpotong, seolah seseorang menunjukkannya sebuah video. Lalu diputarlah video tersebut. Video tahun 1999 untuk tujuan penelitian PTSD. Pasien seorang ibu guru. Dia ditanya Hirata mengenai perjalanan karirnya. Ibu guru itu menjawab tidak hilang arah. Lalu ada kata-kata dari ibu tersebut yang menceritakan adanya orang lain yang memberitahunya bahwa inilah jalan hidup yang harus dia pilih. Shishio mempertanyakan siapa dia yang dibicarakan ibu guru itu. Lalu wanita itu mengatakan sudah membunuh seseorang atas perintah si dia. Membunuh orang jadi lebih mudah karena obat yang diberikan dia. Dan ibu guru itu menyebut nama korban yang sudah dibunuhnya, yaitu Jun. Video berakhir dengan ibu guru itu akan mengatakan pada Hirata siapa yang menyuruhnya melakukan pembunuhan dengan sukarela itu. 誰か知りたい？先生が本当に守秘義務を守るっていうなら話してあげてもいいよ。 Lalu membaca pesan kematian Hirata, Hirata ingin memberitahu polisi tentang Jun tapi terikat rahasia kedokteran. Tapi hari demi hari berlalu. Untuk melupakan hal itu, Hirata mengabdikan dirinya dalam penelitian manipulasi ingatan. Dan untuk menguji hasilnya, sebelum pensiun Hirata menanamkan pada Takato Ayaka untuk percobaan. Hirata menambah ingatan untuk Ayaka mengakui sebuah pembunuhan karena mudah untuk ditanam. Tapi karena berlebihan dan merasa bertanggung jawab, Hirata memilih jalan bunuh diri. Surat ini menurut Eto menyelesaikan kasus dari ingatan kehidupan sebelumnya. Tapi tidak menurut Shishio. Kasus ini belum selesai. 弱者患者が完全に元気になってもう病院に来なくなることだよ。 Shishio menuju tempat Dr. Ui di mana Ui sedang bersiap untuk melakukan seminar di London besok. Ui juga sudah mendengar tentang kematian Hirata. Jadi sebelum Ui pergi, Shishio menawarkan diri untuk Ui mengobatinya. Sebuah kenangan yang ingin dilupakan. Deduksi dari Shishio. Dia meminta Ui karena yang sebenarnya melakukan penelitian manipulasi ingatan adalah Ui. Hirata adalah orang yang menentang penelitian itu. Shishio tahu setelah membaca semua jurnal milik Hirata. Jadi kenapa dalam pesan kematian Hirata menulis seolah dialah yang melakukan manipulasi ingatan kepada Ayaka? Jawabannya mudah. 自殺工作を行った高藤綾香の実験を苦に死を選んだと見せかけるために Orang lain yang menulis pesan itu, yaitu Ui. Dialah yang membunuh Hirata. Deduksi akan dijelaskan secara urut. Saat pertama kali Shishio datang menemui Ui mengatakan sedang menyiapkan seminar untuk pergi ke London. Tapi Ui menggenggam kunci mobil. Burung kenari di ruangan ini juga berhenti berkicau saat Ui mendekat. Reaksi burung kenari sama seperti saat di lokasi tambang. Mungkin burung kenari itu mencium bau karbon monoksida pada tubuh Ui. Hirata meninggal setelah berita mengenai pembunuhan yang ada dalam ingatan kehidupan sebelumnya terkuak. Hirata pasti mengetahui kalau perbuatan itu adalah Ui yang sudah menanamkan ingatan pada Ayaka menggunakan video milik Hirata tanpa izin. Hirata yang marah, penyakit jantungnya kambuh. Ui membiarkan Hirata dengan tidak memberinya obat. Lalu Ui membuat keadaan seperti bunuh diri. Meninggalkan pesan kematian seolah Hirata menderita karena percobaan yang dilakukan pada Ayaka dan memilih untuk mati. Menaruh briket seolah mati terkena karbon monoksida, tapi hasil otopsi tidak ditemukan monoksida dalam paru-parunya. Artinya dia sudah tewas sebelum briket dibakar. Jika polisi menyelidiki kembali rumah Hirata, sidik jari Ui pasti akan ditemukan. でしょうね。
私は何度も先生の家に行ってますから。 Tapi Ui merasa tidak masalah karena dia sering berkunjung ke rumah Hirata. Shishio menelpon Eto untuk menambah alat bukti, informasi dari Shimane. Biodata dari ibu Ayaka. Bernama lengkap Kawahara Miki. Tinggal di Shimane saat SMA. Saat itu dia diserang oleh penguntit. Shishio mengatakan bahwa penguntit itu adalah Ui. Di tempat lain, Wakamiya di rumah Ayaka melanjutkan dari Shishio yang mengatakan penguntit ibu Ayaka dulu adalah Ui. Miki sendiri mencoba mengingat dia pernah menolak seseorang yang mengajaknya pacaran. Lalu dia berteriak sedang dikejar seorang penguntit. Dia tidak tahu kalau itu adalah Ui. Kembali ke Shishio, dikarenakan hal itulah Ui diberhentikan saat SMA. Kemudian 24 tahun setelahnya, secara kebetulan, Miki muncul di hadapan Hirata untuk menemani Ayaka berobat. Ui melanjutkan dia merasa kesal karena saat bertemu, Miki sama sekali tidak mengingat Ui, seolah melupakan apa yang sudah Miki perbuat padanya. Ui merasa ini adalah kesempatan yang pas untuk membalaskan dendam kepada putri Miki, yaitu Ayaka. Menanamkan ingatan melalui rekaman video sebelumnya kalau Ayaka lah yang berada di video tersebut dan berhasil. Ui yakin dengan masa depan penelitiannya, yaitu manipulasi ingatan dapat menyelamatkan pasien PTSD dan depresi sebagai metode penyembuhan baru. Ui memohon kepada Shishio untuk membiarkannya menolong banyak pasien menggunakan metodenya ini. Tapi menurut Shishio, kata-kata Ui hanyalah kebohongan. Dia menanamkan ingatan mengerikan kepada Ayaka dan tetap lanjut merawatnya. Ui hanya ingin membuat wanita yang dulu membuatnya trauma tunduk kepadanya, yaitu Miki. Dan untuk diketahui, Shishio memberitahu bahwa penelitian Ui tidaklah berhasil. 高藤彩香は記憶を操作されたふりをしていたんだ。何？ Karena Ayaka hanya berpura-pura ingatannya dimanipulasi. Pindah ke Wakamiya yang sekarang bersama Ayaka untuk mempersilahkan Ayaka menceritakan yang sebenarnya. Ayaka hanya merasa jengkel. Ibunya selalu membicarakan pekerjaannya. Ayahnya sibuk mengurus ujian kakaknya. Saat ulang tahunnya, ibunya langsung pergi bekerja. Yang dia inginkan hanya ingin memakan kue sederhananya itu bersama-sama. Jadi dia memutuskan di hari itu memakai video yang dilihatkan Ui sebagai ingatannya untuk membuat masalah. Tapi dia tidak menyangka kalau hal itu menjadi masalah yang besar. Namun hal itu menyenangkan baginya. Dia sengaja untuk terus melakukan konseling karena orang tuanya mendengar ceritanya seperti penghambat bagi mereka. Wakamiya mengerti perasaan Ayaka kalau dia sangat kesepian. Wakamiya hanya mengingatkan, dunia ini bukan hanya rumahnya saja. Dia bisa hidup tanpa bergantung pada orang tuanya. Kembali ke Shishio, manipulasi ingatan itu adalah hal yang mustahil. Jika dulu Miki tidak melakukan hal itu pada Ui, mungkin Ui tidak akan berada di sini melakukan penelitian. Kenangan buruk itu yang menginspirasi Ui selama ini. Tidak ada yang bisa memanipulasi ingatan, yang ada hanya menerima dan melanjutkan hidup untuk menjadi lebih baik. Shishio mengajukan pertanyaan terakhir kepada Ui. Siapa orang yang menyuruh wanita dalam video itu untuk melakukan pembunuhan? Lalu pulanglah ke Baker Heights. Shishio mendapatkan jawaban dari pertanyaan terakhir tadi. Bernama Moriya Jinzo. Moriya, orang misterius yang disinggung pada kasus penipuan properti online sebelumnya. Kasus ini selesai, tapi membangkitkan ingatan mengenai orang yang tidak terduga. Moriya Jinzo. 守谷腎臓。まるで前世から因縁があったかのように